Ibu Lasmi sebagai asisten rumah tangga, tolong jelaskan pengalaman ibu dari kecil, dari keluarga besarnya, anak keberapa, ya. Kalau perlu ya ceritakan lahir di mana, tahun berapa, lalu sekolah dari SD, SMP, SMA, lalu ketemu suami, pekerjaan pengalamannya apa, lalu sampai bisa menjadi ART. Apakah ART itu adalah profesi terpaksa atau panggilan jiwa? Ya, silakan Ibu Lasmi ceritakan supaya audien atau penonton pemirsa bisa mendengarkan cerita Ibu mulai dari awal sampai sekarang. Ya, silakan Bu Lasmi. Saya itu lahir di Solo. Jadi saya itu 10 berkeluarga, 10 bersaudara. Saya anak 8. Jadi kakak saya itu sekarang masih 7 ya. Yang 3 udah meninggal. Saya dari kecil udah merantau dari tahun 97 itu saya udah merantau ke Jakarta. Udah ya kerja sembari sekolah kayak gitu. Jadinya di tahun 2009 saya ketemu sama suami saya. Terus tahun 2010 saya nikah. Setelah nikah sekarang saya punya anak 2. Saya punya anak 2, 1 SMP, 1 SD. Nah, saat itu saya nggak kerja, Pak. Pas sudah nikah saya nggak kerja. Terus pas suami saya aja yang kerja. Suami saya kerja di PT. Lalu di tahun sebelum corona, tahun berapa itu ya? Itu PT-nya udah mulai goyah. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya mencari duit, mencari uang untuk kehidupan anak saya. Lalu saya dagang nasi uduk. Pertama dagang nasi uduk berapa lama. Terus habis itu saya berpikir lagi dagang nasi uduk dan menguras tenaga. Akhirnya saya dagang sayuran, mencoba dagang sayur mentah. Saya dagang sayur mentah, saya jam 4 pagi saya pergi ke pasar sendiri. Pasarnya itu pasar Klender. Berani gak berani, Pak? Saya beraniin. Karena ya untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Terus saya ke sana untuk berapa lama itu saya nggak bertahan lama. Saya berpikir lagi, Pak, saya harus usaha apa ini? Lalu saya dagang lauk matang, bagaimana ini gitu. Saya mencoba untuk dagang lauk seperti di warteg itu, cuman di rumah ya, Pak ya. Nah, terus saya dagang pertama dagang nasi uduk dulu, Pak ya. Terus nasi uduk ada yang nawarin untuk kerja. Saya mau, Pak. Habis dagang saya kerja tuh, ngerjain rumah. Terus habis itu ya udah sampai sekarang saya kerja sembari dagang. Habis dagang saya siangnya saya berangkat kerja. Saya kerja 2. Terus yang satu nggak setiap hari sih, dari jam 5 kadang sampai jam pulang jam 10. Itu, Pak, saya kerja keras supaya anak saya tercukupi kehidupannya. Lalu saya ya sampai sekarang ini, Pak, saya kerjanya demi membantu kebutuhan keluarga gitu. Ya alhamdulillah ya, saya saat ini ya menjalaninya dengan happy, dengan santai. Waktunya ngajak anak main-main, udah seperti itu aja, Pak. Yang penting anak saya kebutuhannya ini tercukupin gitu aja, Pak. Pemikiran saya. Ya alhamdulillah saya dikasih kesehatan. Jadi saya ya bisa kerja lah gitu. Bisa ngatur waktunya gitu. Alhamdulillah itu. Udah. Baik, Bu Lasmi. Nah, selama ini Ibu tadi cerita dengan suaminya mengalami PT-nya di tempat mana bekerja itu mengalami pilot ya, setelah COVID. Lalu Ibu berusaha membantu
membantu ekonomi keluarga supaya anak-anak punya kebutuhan terpenuhi. Ya, ibu dengan niat yang tulus untuk membantu keluarga. Nah, selama ini ibu belum punya rumah, berarti ibu ngontrak. Iya, Oke, kontrak bulanan atau tahunan? bulanan. Oke, bulanan. Selain itu, ibu punya suami, sekarang profesinya apa? Ojek. Gojek. Oke. Jadi kalau dari suami Gojek aja tidak mencukupi. Tidak, jauh Pak. Oh, jauh. Lalu ibu masak, jualan sayur, lalu sekarang masak lauk pauk di rumah ya. Dan sambil bekerja sebagai ART, itu tidak membuat ibu malu sebagai ART gitu. Tidak, saya kerja apa aja tidak malu Pak. Yang penting pekerjaan saya ya halal lah ibaratnya gitu. Bagus sekali ya niatnya, pikirannya. Itulah dari tadi awal kita ngobrol-ngobrol bicara tentang fotokopi cetak birunya selalu positif ya. Pekerjaan apapun akan dilakoni selama untuk membantu kebutuhan hidup keluarga demi anak-anak. Yang penting halal ya, tidak mencuri, tidak korupsi. Bagus kalau begitu. Apakah ibu selama ini bekerja bersama suami itu bisa menyimpan uang nggak? Untuk menyisihkan uang, untuk misalnya untuk memberi rumah atau apa gitu, bagaimana Bu? Belum sih ya Pak, sampai saat ini saya belum bisa untuk menyimpan buat beli rumah tuh belum. Jadi sama sekali nggak ada simpenan yang bisa disimpan untuk tabungan, untuk hari tua gitu Bu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi cukup buat habis dipakai buat sehari-hari aja? Iya. Baik. Nah, apakah ada terpikir lagi Ibu supaya bisa punya simpenan lagi? Apakah usaha apa yang harus Ibu atau Bapak suami lakukan supaya Ibu bisa punya penghasilan, bisa membeli rumah? Apakah ada pikiran sampai begitu nggak Bu? Ya ada sih Pak. Begitu ya. Iya. Yang bisa bertahan hidup aja sudah alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, kalau bisa ya lebih alhamdulillah lagi. Jadi Ibu sekarang sebagai ART itu berapa tempat kerja? 2. 2. Tapi tenaganya oke-oke, sehat-sehat aja Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, selama ini bagaimana? Sebagai ART, tuan Ibu bagaimana terhadap Ibu? Apakah ramah, apakah kasar? Tadi Ibu cerita kalau Ibu sebagai ART sebagai robot. Kalau Ibu sebagai bos bukan robot. Bagaimana itu bos-bos Ibu yang selama ini? Alhamdulillah selalu ketemu orang-orang baik dan percaya sama saya. Oh, begitu ya Bu ya? Iya. Begitu. Jadi Ibu punya bos yang Ibu bantu sebagai ART, semuanya baik-baik ya? Alhamdulillah Nggak baik-baik. sombong-sombong memperlakukan Mereka ART-nya dengan itu enggak? saya seperti keluarga sendiri. Oke, baik. Tidak membeda-bedakan. Oke, bagus sekali. Nah, dengan pengalaman Ibu ini, apakah ada kesan pesan Ibu mau disampaikan kepada audien atau penonton pemirsa? Kira-kira pesan Ibu yang mau sampaikan sebagai seorang istri yang membantu suami dalam membangun ekonomi suami untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Ibu. Oh ya maaf Bu, boleh ceritakan sedikit tentang anak Ibu dalam sekolahnya bagaimana? Apakah anak Ibu berprestasi atau biasa-biasa saja atau bagaimana Ibu? Lasmi, silakan. Ya alhamdulillah kalau dalam sekolah sih tidak ada masalah Pak. Selama ini ya berjalan dengan lancar. Cuman untuk berprestasi mungkin ya belum ada. Oke. Untuk kesan-pesan yang Ibu mau sampaikan kepada pemirsa atau audien atau penonton sebagai ibu rumah tangga yang tangguh bagaimana mau disampaikan, silakan Ibu. Ya saya sih pesan-pesannya untuk para ibu-ibu dan perempuan tuh jangan lemah, harus kuat. Kita harus bekerja keras untuk masa depan anak-anaknya. Pesan saya seperti itu, dan kita harus tangguh, harus kuat sebagai perempuan. Cukup itu aja Ibu. Cukup aja.